pakai air tanah kebanyakan. Itu katanya hotel-hotel juga pakai hotel-hotel itu pakai air tanah. Kita kan belakang itu apa gudang tuh, nggak mungkin dia pakai air pump, pasti pakai bor ya. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya bermacam-macam nikmat. Nikmat yang paling besar diantaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sunnah Bu ya. Sehingga dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis taklim yang mulia ini, itu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu menuntut ilmu. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan angkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya akan dimudahkan melangkah ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita yang ayat 10 kemarin ngabisin Bu ya. Ngabisin ain yang lama Bu ya. Iya. Ayat 10 Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa biar jelas. Summa kana akibata ladina asa usu angkadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Baik Ibu. Kemudian akibat orang-orang yang berbuat kejahatan. Di sini orang-orang yang buat kejahatannya itu orang-orang kafir, orang musyrikin Quraisy Bu ya. Buat kejahatan apa? Yaitu mengolok-olok Bu ya. Mengolok-olok kemenangan Romawi Bu ya. Mengolok-olok kemenangan Romawi, yang mengolok-olok juga orang-orang beriman, kaum mukminin Bu ya. Kenapa? Karena kaum mukminin, orang-orang yang beriman pada waktu itu di situ Bu ya, di Mekah, yaitu mendukung Romawi Bu ya. Kenapa mendukung Romawi? Karena mendekati, bukan benar ya, mendekati kepada kebenaran Bu ya. Kalau Persia kan enggak. Persia kan sama dengan kaum Quraisy Bu ya. Dengan kaum Quraisy yaitu menyembah berhala Bu ya. Orang Persia juga begitu Bu ya, menyembah berhala juga, kemudian juga menyembah api juga gitu ya. Makanya orang Persia ya, orang mana? Orang kafir
kafir Quraisy yaitu mendukung apa? Romawi. Bukan sayang, mendukung Persia ya. Orang yang berimannya di situ yaitu mendukung Romawi. Walaupun Romawi itu tidak hanya mendekati kebenaran gitu ya. Gitu. Hanya mendekati kebenaran. Kenapa? Tidak menyembah berhala gitu ya. Kalau Persia kan sama dengan mereka. Ya, gitu. Gitu Bu ya. Nah, Intinya ya sama juga ya. Sama-sama orang kafir gitu bukan? sama. Iya, kafir. sama-sama menyembah berhala ya. Orang Persia sama kafir Quraisy sama-sama menyembah berhala gitu ya. Kemudian juga Persia juga menyembah api gitu ya. Baik. Kemudian akibat orang-orang yang berbuat kejahatan adalah kejahatan yaitu masuk neraka Bu ya. Siapa berbuat kejahatan? Yaitu yang mendukung yang mengolok-olok ya. Kan diolok-olok ya. Kalah kan diolok-olok. Orang beriman juga diolok-olok, orang Romawi juga diolok-olok gitu. Karena pada waktu itu mendapat kekalahan. Paham Bu ya? Nah, tapi kan setelah beberapa tahun kemudian kan perang lagi, Romawi kan yang menang gitu. Paham Bu ya? Jadi sunatullah masalah kekalahan dan kemenangan gitu. Jelas Bu ya? Nah, kemudian akibat orang-orang yang berbuat kejahatan adalah yaitu masuk neraka karena mereka merusakkan ayat-ayat Allah gitu ya. Saya seperti orang Persia, orang kafir Quraisy gitu ya. Dan dengan ayat-ayat itu mereka memperolok-olokkan gitu ya. Jadi orang kafir Bu ya memperolok-olok ayat-ayat Allah. Jadi masuk neraka gitu ya. Ini udah ngabisin yang kemarin Bu ya. Ini gimana ya dengan Mama Ipul? Kemarin pelajarannya baru sedikit Bu ya. Soalnya itu harus fokus Bu ya. Harus fokus biar Mama Ipul itu biar mantap, biar paham gitu ya. Gimana Bu? Iya, kalau ibu-ibu ada pada pintar semua. Nah, bro. Ini selamanya mama masih 0, karena kamu mumpung hadir. Masalah Mama itu kan kerja kan kalau lagi kerja nggak hadir kalau iya. Pas kemarin giliran memang ada pelajarannya persis gitu ya tentang kesirikan kan kemarin juga ya. Nah itu kan Mama Ibu nggak hadir. Terus gimana nih Kayaknya nggak direkam ya Bu kalau hari Jumat ya Bu? Ada rekam juga Bu kadang-kadang. Jadi gimana nih? Kemarin sampai mana? Tentang numpang-numpang itu. Misi gitu. Itu musyrik Bu ya. Nah, terus apalagi itu yang lu dicatat apa aja? Catatan yang terakhir aja. Enggak, yang waktu dia datang aja, bukan hari Jumat aja. Yang waktu dia datang. Cuma itu doang. Apa? Yang kurofat, yang Ya, apa yang pertama? Siksaan di dalam kubur itu kembali. Ya, yang pertama yaitu syirik Bu ya. Ya, syirik termasuk numpang-numpang syirik. Nah, baik Bu ya. Kita ambil sedikit-sedikit aja contohnya Bu ya. Kalau kebanyakan sih memang ya harusnya juga semua masalah syirik harus disampaikan Bu ya. Nah, Ibu kesirikan Bu ya, perbuatan syirik Bu ya, numpang-numpang Bu ya. Terus bikin sesajen ya. Permisi. Itu numpang-numpang itu. Numpang-numpangan kadang-kadang orang bilang numpang-numpang, kadang orang juga bilang kurang permisi gitu Bu ya. Nah, biasanya amit-amit gitu. Enggak boleh Bu ya. Nah, kemudian sesajen juga Bu ya. Sesajen juga itu syirik Bu ya, perbuatan syirik. Terus kedukun juga perbuatan syirik. Pakai isim, Ibu tahu isim enggak? Isim, jimat juga itu syirik Bu ya. Walaupun itu dengan bacaan Al-Qur'an atau hadis gitu ya. Kalau dipakai jimat tetap syirik Bu ya. Kan ini kan Al-Qur'an, tetap syirik kalau dipakai jimat Bu ya. Dulu saya waktu kursus di Al-Azhar Bu ya, tahun 95, guru ustadznya cerita Bu ya, ada mahasiswa beli isim di Blok M gitu. Terus nah itu si mahasiswanya tuh
waktu itu 25.000 mahal Bu ya, tahun 95 Bu ya. Jadi belinya di mana? Di Blok M. Nah terus tanya sama ininya, sama Ustadz tanya. Terus sama Ustadznya dibuka itu Bu ya. Dibuka, isinya itu dibuka, bacaannya sih iya emang hadis Bu ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un ada wa samai wa huwa samiul alim. Memang itu benar, itu hadis Bu ya. Iya, gitu Bu ya. Tapi kalau dipakai isim juga apa namanya? Syirik ya. Syirik ya. Kedukun syirik, terus apa lagi? Melempar kantong ke genteng. Itu apa namanya? Apa namanya? Buang garam Bu. Nggak boleh, syirik Bu ya. Syirik itu ya. Terus apa lagi yang suka Ibu lakukan? Ibu suka lakukan buang-buang kembang nggak? Buang-buang kembang nggak? Kalau beli motor garam Nggak boleh Bu ya, syirik juga ya. Nah itu perbuatan sih syirik Bu ya. Terus katanya. Ya udah. Terus apalagi bid'ah Bu ya. Bid'ah itu Bu suatu perbuatan walaupun itu dari Al-Qur'an bacaannya Bu ya. Tapi kalau tidak ada nasnya, tidak ada dalil dari Nabi, itu juga itu namanya bid'ah, tidak boleh dikerjakan. Kan tadi kan setiap ngaji saya kan suka nyampaikan ya, kula bid'atin fa inna kula bid'atin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula bid'atin finnar. Setiap mengada-ada itu apa namanya? Sesat gitu ya, sesat. Setiap sesat itu masuk neraka gitu Bu ya. Jadi banyak Ibu apa namanya? Bidah itu banyak ya. Terus ya itu pokoknya ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu namanya bidah. Yang diada-adakan. Terus khurafat. Khurafat itu yang suka ada nyanyian di atas genteng, ada arwah-arwah. Itu siapa yang nyanyi? Ustadz juga kan? Itu suka denger burung. Iya. Itu khurafat Bu ya, itu khurafat. Kemudian kalau umpamanya pas Maulid, Nabi datang ke situ ke tempat Maulid, itu juga khurafat. Nggak mungkin Nabi datang ke tempat Maulid ya. Kalau umpamanya di Jakarta musim Maulid ada 100 orang Maulid, terus gimana Nabi datang ya? 100 biji itu khurafat Bu ya. Kemudian tatayur itu umpamanya Ibu di apa namanya ada burung gagak katanya dia mau meninggal, itu juga tatayur. Itu tatayur ya Bu ya, bukannya khurafat. Khurafat termasuk khurafat juga, cuman karena itu dari burung, tatayur itu kan burung, jadi namanya tatayur Bu ya. Percaya ke itu ke burung. Ada burung di depan katanya mau ada tamu, dan macam-macam Bu ya. Ada itu namanya khurafat juga. Ada seorang burung gagak itu kan mau ada Khurafat itu Bu ya, khurafat. Apa? Kadang ada kebenarannya. Itu mah kebetulan. Tidak, jangan dikait-kaitkan Bu. Jangan dikait-kaitkan, enggak boleh. Ya seperti maaf ya, tempo hari Bu Endang ya, pas kebetulan di kampungnya ada yang meninggal keluarganya. Terus pas kebetulan di rumah Bu Endang ada gagak masuk katanya. Apakah idolatkannya? Enggak ada. Ya walaupun mertua meninggal, siapapun meninggal nggak ada kaitannya dengan burung gagak masuk ke rumah Ibu, nggak ada kaitannya. Enggak ada Bu ya. Walaupun katanya itu memang kebenaran, itu kebetulan aja Bu ya. Tidak ada kaitannya. Kalau menurut ini suka dikaitannya sama firasat gitu ya. Dicopot ya. Itu firasat itu datang apa namanya dengan sendirinya Bu ya, tidak ada ilmunya Bu ya. Firasat mau ada orang meninggal mimpi gigi copot itu kan termasuk firasat juga kan, tapi sama ya Bu. Iya, supaya kita tuh nggak ada kaitannya. Supaya biar kayak menebak-nebak gitu. Iya. Kemudian gini Bu ya, kalau umpamanya ada bintang itu, ada bintang mau ada anu gitu ya, kan suka ada tuh ya. Terus jadi bintang itu fungsinya hanya 3 Bu ya. Fungsi bintang itu hanya 3 Bu ya, ada di dalam Al-Quran Bu ya. Itu
untuk melempar setan, Bu ya, untuk melempar setan, Bu ya. Kemudian untuk hiasan manusia ngelihat ke atas itu kan bagus kan, lihat bintang kan, itu hiasan. Dan yaitu untuk petunjuk jalan. Ya, umpamanya orang lagi di laut gitu ya, lagi di kapal di laut, nah ngelihat bintang itu juga buat petunjuk. Jadi hanya itu, Bu ya. Jadi bintang, kadang-kadang orang suka itu ada bintang mau kan, suka begitu, Bu ya. Nah, tidak, Bu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian Ibu ngelihat mendung mau hujan, itu tidak boleh juga, Bu ya. Boleh kita enggak. Iya, mau hujan. Enggak boleh. Jadi Ibu kalau begitu, kalau begitu Ibu beriman kepada mendung, kubur kepada Allah. Kenapa? Sebab belum tentu juga hujan, walaupun udah mendung tebel gitu ya, udah hitam umpamanya gitu ya. Ibu bilang kan mau hujan kan? Nah, itu mah Allah kalau Allah tidak menurunkan hujan kan nggak hujan juga, nggak boleh, Bu ya, nggak boleh ya. Jadi itu beriman kepada awan, kufur kepada Allah gitu, Bu ya. Jadi kan sering juga kita terjadi, Bu ya, umpamanya udah mendung banget gitu ya, udah gelap gitu kan. Iya, enggak boleh, Bu ya, karena tidak boleh mengkait-kaitkan, Bu ya, peristiwa di langit dikait-kaitkan dengan kejadian di bumi gitu, Bu ya. Kan akhirnya nggak hujan juga kan? Iya, Kan nggak hujan. Iya, tapi nggak boleh, Bu ya, mengatakan nggak gitu. boleh terjebak Meramal sama kita. omongan sendiri tadi Iya. ya, nggak boleh. Terus mau ngejemur nih, di bintangnya banyak tuh, nggak mau hujan gitu ya. Katanya hujan. Taunya hujan. Jadi tidak boleh begitu, Bu ya. Itu juga termasuk menyekutukan Allah, beriman kepada yang di atas, kufur kepada Allah gitu, Bu ya. Jadi banyak, Ibu, perbuatan syirik yang kita tidak sadar, kita tidak tahu gitu, Bu ya, gitu. Paham, Bu ya? Keadaan alam juga itu jadi kayak begitu juga ya. Kalau umpamanya BMKG ya? Ramalan cuaca. Bukan ramalan, itu perakiraan. Perkiraan Ramalan cuaca. beda sama perakiraan ya, Bu ya. Perkiraan Nah, cuaca. itu pakai ilmu, Ibu. Pakai ilmu. BMKG. Buktinya kalau kita ngelihat di pakai ilmu ya. Kita ngelihat di di YouTube. Besok Jakarta Barat mau ada angin. Petir atau hujan Petir, angin. ya. Itu dengan ilmu, emang kenyataan gitu, Bu ya. Itu kita boleh percaya. Lah kan itu emang ada ilmunya. Kan itu mah pakai ilmu. Kita mau boleh percaya gitu. Ya iya kan, Tapi emang kalau kita yang ilmu. perkiraan Iya. hujan. Nah iya, pakai yang perkiraan nggak boleh. Gitu, Bu ya. Ibu paham, Bu ya? Tentang bidah banyak, Ibu ya. Jadi perbuatan walaupun itu bagus, tapi kalau tidak ada contoh dari Rasul tidak boleh dikerjakan ya. Man amalan amila laisalhu amruna fahuwa rad, Bu ya. Jadi Ibu, perbuatan Bu ya, yang tidak ada contoh dari kami di situ, kaminya itu ya Allah dan Rasulnya, Bu ya. Tapi itu hadis, Bu ya. Itu ditolak. Tidak boleh gitu, Bu ya. Nanti kalau mau diterangin semua emang terlalu banyak, Bu ya. Itu bagian-bagian contoh-contoh aja ya, Mama Ipul ya. Buang-buang kemang nggak boleh, ke dukun nggak boleh, pakai jimat nggak boleh. Terus apa lagi? Banyak, Bu ya. Mandi pakai kembang nggak boleh, mandiin mobil pakai kembang nggak boleh, mandiin motor pakai kembang nggak boleh. Enggak, yang Itu orang pada nanam bunga, nanam apa tuh buat apa, Bu Fauzia? Kan kadang juga berpikirnya buat Hiasan. itu yang kayak menanam bunga, jualan bunga buat ini ke pasar, kan dia juga punya tujuan ya, Ibu. iya, tujuannya apa? Ya buat nabung bunga di kuburan gitu kan. Buat apa? Maksudnya? Jualan yang Ya iya,
Iya biarin aja mereka nanam, mereka jual ya. Kalau kita nggak butuh ngapain dibeli? Iya, membuat penghasilan dia. Terus kemudian kita mau ke makam bawa kembang gitu, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya buat mayit, Bu ya. Walaupun bawa uang di dalamnya. Hah? Enggak ada, Bu ya. Enggak ada dalilnya, Bu ya. Enggak ada dalilnya bawa kembang nanti di dalamnya bau wangi ya. Enggak ada. Terus kan katanya kalau si almarhum ini kayaknya saya anaknya ini saya ke makam orang tua saya gitu kan Bu. Bawa kembang. Itu enggak, katanya dan di dalam tuh ada anak saya kesayangan datang tuh kan bikin adem di dalamnya gitu loh. Enggak, dan lagi pula itunya juga alamnya juga bukan di kubur, bukan di tanah kuburan itu, Bu ya. Ada itu alam barzah, Bu ya. Alam barzah, Bu ya. Gitu. Jadi bukan itu, Bu ya. Bukan bunga kali doa yang bikin Iya. itu ya. Yang berdoa Bu, tapi kita datang ada. Iya. Tapi tidak ada dalilnya, Bu ya, untuk ke kuburan bawa kembang supaya ini bawa air. Malah di YouTube itu kan ada diguyurin dari kepala sampai ke kaki. Itu nggak usah diikutin walaupun di YouTube, walaupun ustaz gitu, Bu ya. Nggak ada dalilnya. Kan saya juga suka nonton di YouTube, katanya bawa air diguyurin dari atas kepala sampai ke kaki. Maksudnya apa? Biar adem dari mana gitu. Jadi Ibu sayang kepada orang yang sudah meninggal siapa saja dengan doa, Bu ya. Dengan doa, nggak usah pakai bawa kembang, nggak usah pakai bawa air, bawa doa aja, Bu ya. Dengan doa. Dan Ibu kalau sayang sama orang tua, ya pokoknya siapa aja yang meninggal Ibu sayang gitu ya. Nah Ibu tuh sodakoh atas nama si almarhum yang meninggal itu gitu ya. Ibu sodakoh aja, Ibu niatkan. Sodakohnya apa aja sodakoh mah Ibu ya gitu. Paham tuh Bu ya. Jadi nggak ada lagi Ibu, kan Ibu bilang mati takut disiksa. Ya, kalau takut Ibu takut disiksa, ya jauhin itu perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat itu ditinggalkan. Sebab yang namanya bid'ah pasti masuk neraka, apalagi syirik. Ibu coba lihat surat An-Nisa ayat 48 coba kalau nggak salah, Bu ya, kalau nggak saya lupa, Bu ya. Jadi syirik itu nggak bisa diampuni, Bu ya. An-Nisa surat 4 ya. Kalau nggak salah 48 ya, kalau nggak ayat 48 sama 115. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu Ayo. syirik. Coba semuanya kan udah ketemu nih satu orang. Ya, dengerin yang baca. Ayo sama yang jelas bahasanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dan syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi Ibu, dosa syirik nggak bakalan bisa diampuni. Jadi kekal di dalamnya. Orang syirik itu orang nih gini, Bu ya. Ibu nih udah ngumpulin amal banyak banget gitu ya, udah merasa Ibu banyak lah. Pas Ibu berbuat syirik, habis itu amalnya semua, Bu ya. Apalagi dengan berbuat syirik terus-terusan ya. Berbuat Ibu nih umpamanya udah segunung Uhud ya pahalanya ya, umpamanya segunung Uhud pahalanya. Terus Ibu tuh berbuat syirik, seketika itu juga amalnya hapus. Kasihan Tuh. ya. Ya iya, makanya hati-hati dengan syirik, Bu ya. Tapi kadang orang kan nggak tahu syirik itu yang mana Ya iya, aja. makanya belajar. Makanya belajar Ya, makanya belajar. Awam Iya. tuh rinciannya syirik, yang termasuk syirik itu apa aja yang Ya. kita belum paham. Ya iya itu. Paling Pada patokannya banyak kedua sekali gitu ya, paling ya, Bu ya. ya, perbuatan syirik, Bu ya, yang kita nggak tahu. Taunya syirik itu menyembah berhala, menyembah kubur. Kadang-kadang orang yang menyembah kubur juga nggak tahu kalau itu syirik gitu, Bu ya. Makanya harus banyak belajar, Ibu. Coba siapa lagi yang mau baca ayat 48? Ayo, Yang tadi. mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik gitu. Sekarang bidah ya.
bidah masuk neraka kan, tapi masih bisa diampuni ya. Kalau umpamanya udah habis tuh dosa bidahnya Bu ya, udah jadi kayak areng gitu Bu ya, baru bisa diangkat gitu. Tapi kalau belum habis dosa bidahnya ya tetap masih di neraka gitu. Siksa dulu. Sebab kalau bidah kan bukan syirik, cuman dikatakan yang bidah itu masuk neraka kan gitu. Tapi masih bisa diampuni, masih bisa diangkat walaupun sudah sampai jadi areng gitu Bu ya. Tapi kalau dosa syirik nggak bisa, tetap apa kata Allah, tidak diampuni ya. Allah mengampuni dosa selain syirik gitu kan, jelas kan di ayatnya. Baratnya zina aja masih bisa gitu ya. Dosa besar Ibu masih bisa diampuni. Membunuh dosa besar bukan. Membunuh dosa besar tapi masih bisa diampuni. Tapi kalau udah habis dosanya di neraka baru diangkat. Kalau belum habis ya nggak, wallahu alam sampai berapa lama gitu. Ibu kalau sholat duha, sholat itu Bu, sholat tahajud suka hilang-hilang, suka lewat-lewat, kadang sholat tahajud, kadang gimana Bu? Dosa juga Bu. Ibu dirutinkan Bu ya. Asal jangan begini Bu, asal jangan Ibu merutinkan sholat tahajud cuma malam Jumat doang, tidak boleh Bu ya. Tidak boleh. Kadang saking repotnya jadi bolos gitu kadang. Enggak, selama itu aja habis sakit Baik Ibu. Ayat 115-nya siapa yang udah ketemu? Coba dibaca yang jelas. ada Yang tadi Bu. Enggak, 115-nya masih Anissa. Tadi kan ayat 48. Sekarang tinggal ya. Dan barang siapa menentang Rasul Bu ya, sesudah jelas petunjuk baginya ya. Apa itu? Yaitu Al-Quran al-Hadis kan ya. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman tuh. Jadi tidak mengikuti jalan-jalan orang muda. Jalan orang yang beriman apa sih? Yaitu Al-Quran al-Hadis gitu Bu ya. Kemudian kami biarkan dia berkuasa terhadap apa yang dia kuasai gitu ya. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam gitu Bu ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali gitu Bu ya. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni. Yang Ya. juga itu lagi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang ayat berapanya? 111. 116-nya, iya itu masih kaitan itu Bu ya. Nih 114, 115, 116 itu masih berkaitan Bu ya. Nah jadi hati-hati dengan dosa syirik Bu ya, tidak akan diampuni. Itu sudah jelas di ayat 48 surat An-Nisa. Terus ayat 119-nya apa? Itu Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Iya. Selain Allah dengan sesuatu. Iya Dan kan? dia mengampuni dosa selain itu. Iya. Bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah gitu Bu ya. Syirik hati-hati itu. Buang kembang juga, tibang kembang paling 5.000 perak juga banyak dibuang untuk persembahan syirik Bu ya. Jelas Ibu ya. Jadi perbuatan-perbuatan syirik yang biasa Ibu lakukan harus ditinggalkan. Ibu sekarang saya tanya, masih numpang-numpang nggak di kerjaan? Berani nggak kadang nekat Bu. Enggak boleh ya. Maunya udah membuatkan Enggak, boleh. baca aja ayat kursi ya. Baca aja ayat kursi. Yang dikasihin itu tak praktekin di Iya, praktekin. Jangan terus kayak mau takut mau enggak bablas. Enggak Ibu enggak boleh bilang numpang-numpang lagi. Pokoknya cukup dengan terus aja baca ayat kursi gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu takut itu kan dari hati Ibu sendiri. Emang Ibu ngelihat itu setannya kayak apa? Ya enggak. Ya iya. Ngomong sekata ini, pernah saya di kampung kemarin pulang kampungan, jam 12 malam saya naik motor sendiri tuh jauh tuh. Terus tempat yang angker itu aku nggak ngebel tuh motor, Nah itu dia. Terus aku nyampe rumah tuh sepi kan, lampu kok tumben lampu sepi ya. Kan jam 1 malam Bu, itu motor yang kita tak masukin di rumah semua kan. Itu dua gluk kayak gini Bu. Nah karena itu kan dari hati Ibu sendiri. Kayak gini itu. Enggak, terus itu dua gluk. Nggak boleh. Ibu mau mencet klakson kan nggak boleh. Ibu mau buang duit 100 perakan kan nggak boleh. Ibu numpang juga nggak boleh. Itu karena Cukup. hawa kamu takut. Itu kan. Tak lanjutin ceritanya Bu. Iya. Terus
pada itu dua kenceng itu. Bangun semua satu rumah. Iya. Aku pamit dibangun semua. Kan Itu itu. kan nggak ada orang, Bu. Malah lampu gelap semua di teras Iya. itu. Nah karena awalnya emang dari hati ibu sendiri, Awalnya makanya emang takut Nah, dari iya hawa gitu. takut tadi. Sampai anak-anak pada bangun takut, Mak. Setan, iya. Jadi Kan kayak- tapi kan ibu kan nggak ngeliat kan setannya kan? Ya aku mau manusia awam ya nggak bisa ngeliat setan. Ya iya, kenapa harus ibu takut? Maka kenapa harus ibu numpang-numpang? Ibu numpang-numpang sama siapa saya tanya? Setan. Ayo, saya tanya, ibu numpang-numpang sama siapa? Pokoknya ini Hah? hatinya Itu ditanam. ngamanin diri aja gitu loh pikirnya. Ya, enggak boleh, ya Mama enggak itu boleh. ditanamin ke diri sendiri, selagi saya nggak ngeliat berarti nggak ada gitu. Ya, udah. iya, gitu. Nyatanya Dari juga, itu Mbak. enggak ada. Manusia Ah. itu baru lewat. Iya. Jadi ibu, mama ibu, jangan lagi yaitu mengatakan numpang-numpang di pekerjaan. Cukup aja dengan auzubillahi minasyaitonirrajim sama ibu baca ayat-ayat kursi. Terus gitu ya. Udah mulai tak lewatin itu. Ya, kalau memang takutnya masih ada. iya, kalau memang hilang. mama ibu kan bilang takut mati kenapa? Takut disiksa kan? Iya. Nah kalau disiksa tinggalin yang 3 itu, ya sirik, bid'ah, khurafat. Ya, Itu berarti aja dulu. Itu apa mikirnya ke situ? Ah, saya takut disiksa, jangan begini. Nah gitu. Biar hilang tuh. Biar hilang ya. Saya mah ibu menyampaikan itu ya karena kita wajib juga menyampaikan ibu ya supaya orang selamat dari neraka kan. Iya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu 31 menit lu lumayan. Cuman perasa sebentar aja karena Itu tadi yang masalah